Shalom, pagi bersama Tuhan Kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, pada pagi yang cerah kami mengadakan satu mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu boleh mendidik kami dan mencelikkan mata rohani kami, dan kami boleh berjalan dari firman Allah oleh pimpinan Roh Kudus, dan kami juga bernaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi, mari sama-sama kita membaca firman Tuhan. 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Ayat 12 sampai ayat 16 besok. 1 Timotius pasal 4 ayat 6 sampai ayat 11. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita pada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ayat 11, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Puji Tuhan, satu nasihat yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius sebagai anak didiknya dalam menyampaikan kebenaran firman Allah yang benar-benar benar dan dapat dipercaya, bukan tahayul atau hal-hal yang tidak baik, tetapi hal kebenaran firman Allah. Sebab firman Allah berkata, Yohanes 17 ayat 17, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Pak Timotius menyampaikan soal kebenaran firman Allah yang benar, bukan sekedar cerita yang tidak tahu asal usulnya, tetapi cerita firman Allah tentang pribadi Kristus. Maka Paulus begitu menekankan pada Timotius sebagaimana ayat yang ke-6, dengan selalu mengingatkan hal-hal ini kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Paulus dia sampai menyampaikan berita firman Allah yang sesuai dengan kehendak Roh Kudus, dengan ajaran sehat, bukan ajaran yang tidak sehat. Ajaran sehat, apa ajaran sehat? Ajaran mendidik yang benar, sebagaimana makanan. Untuk orang dewasa, makan yang pasti makan yang bersih, yang sehat untuk menuju kedewasaan. Bukan makan yang sembarang, membuat orang sakit perut, membuat orang jadi bisa terkena penyakit. Tetapi makan yang sehat, bukankah kita 5 sehat 4 sempurna. Suatu makanan yang bergizi. Maka Paulus selalu menyampaikan firman Allah sebagai pelayan Tuhan Kristus yang benar, baik, terdidik dalam pokok-pokok iman kita, dalam ajaran sehat. Ya, dia menyampaikan yang benar, bukan cerita-cerita yang lain atau cerita tahayul.
tetapi cerita firman Allah yang benar, yang sehat, yang membangun iman anak-anak Tuhan, memberikan pertumbuhan anak-anak Tuhan, yang memberikan gizi yang baik buat anak-anak Tuhan. Bukan sesuatu yang tidak sehat membuat orang makan seperti, tapi membuat dia bertumbuh imannya kepada Kristus. Maka firman Allah berkata pada ayat yang ke 8, perkataan ini benar dan patut diterima sebenarnya. Jadi jelas, firman yang sehat memberikan satu pertumbuhan iman rohani. Firman yang sehat atau makan yang sehat memberikan pertumbuhan iman seseorang. Tapi kalau makan yang tidak sehat membuat orang sakit. Tapi Paulus begitu menekankan pada anak didiknya Timotius, dia harus menyampaikan sesuatu yang sifatnya sehat, yang membangun iman, menumbuhkan iman. Maka dikatakan perkataan ini benar, dapat dipercaya sepenuhnya. Makanya pada ayat 10, ayat yang ke-10, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita pada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jelas Alkitab pada ayat 9, berkata ini benar dan dapat patut dipercaya sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita mengharap, ya, seorang ibu yang baik, dia akan memberikan masak anak-anak yang sehat, bukan masakan yang tidak bergizi sembarangan, tapi makanan yang bergizi, yang membuat sehat, ya, membuat sehat. Dan kalau pagi hari kita dengar firman Tuhan, kita didik, ayo adakan mesbah keluarga. Pagi-pagi, mesbah pribadi, pagi-pagi cari Tuhan. Itu juga satu didikan yang baik. Kenapa? Sebab firman Allah, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, selebihnya Tuhan juga akan memberkati hidup saudara. Jadi utamakan Tuhan dalam hidup. Sebelum saudara bekerja, berdagang, sekolah, cari Tuhan. Adakan mesbah pribadi atau mesbah keluarga, tidak lain apa, untuk diri kita selalu cari Tuhan. Cari Tuhan di mana saja kita berada, cari Tuhan. Pagi-pagi cari Tuhan, pulang dagang cari Tuhan, buka toko cari Tuhan, bekerja-kerja, masuk kantor, jangka masa sejenak berdoa atau cari Tuhan, dan pulang pun cari Tuhan, berdoa buat permintaan Tuhan dan pekerjaan sendiri dan segala-galanya. Amin. Biar kita jadi anak-anak yang Tuhan yang baik, supaya hidup kita ini selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Biar firman-Mu yang boleh mendidik kami, makanan yang sehat, yang memberikan pertumbuhan iman kami, memberikan kekuatan dalam hidup kami. Kami berjalan utamakan Tuhan di atas segala-galanya dalam hidup kami. Sebelum kami mengadakan akses lain, kami utamakan Engkau, dan serta perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para PDI, mereka sebagai hamba-hamba Allah. Berikan mereka takut akan Tuhan dan hikmat yang dari Tuhan adanya. Sebab pemerintah ada wakil Allah. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.